Kitabul Ilmi Babu Fadlil Ilmi wa Ta'lim ila qawlihi at-tasi' yang ke-9. Kana Syekhu Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yaqul tara'a li nurun 'azimun mala'al ufuq. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau pada suatu malam datang cahaya dari langit. Summa tadalla bihi suratun tunadi. Kemudian cahaya itu membentuk suatu bentuk dan cahaya itu mengeluarkan suara memanggil. Apa cahaya itu berkata? Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Maksudnya Abdul Qadir Jailani. Ana rabbuk, saya Tuhanmu. Wa qad halaltu lakal muharramat. Sungguh aku halalkan untukmu segala sesuatu yang diharamkan. Faqultu, maka saya mengatakan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ikhsa ya la'in. Pergilah engkau wahai makhluk yang terlaknat, yaitu setan, iblis. Fa idza dzalika nur walam. Maka tiba-tiba cahaya itu hilang, gelap kembali. Wa tilka surah, dan gambar itu, bentuk itu dukhan, menjadi asap. Summa khatabani. Kemudian yang bersuara tadi itu berbicara kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmik bi amri rabbik. Engkau telah selamat dariku, kata iblis, dengan ilmu yang kau miliki atas dengan perintah Tuhanmu. Wa fiqhika, dan pengetahuanmu bi ahwali anazilatik, dengan kedudukan-kedudukanmu. Jadi gini, orang itu kalau makin tinggi derajatnya di sisi Allah, makin kuat ujiannya, makin besar ujiannya. Pohon itu kalau makin tinggi, makin kuat angin yang menerpaknya, menggoyangnya. Begitu juga seorang yang makin tinggi derajatnya di sisi Allah, makin soleh, maka ujiannya pun makin berat. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu, saking tingginya derajat beliau, kan beliau mempunyai gelar Sultanul Aulia, rajanya para wali di zaman beliau. Jadi beliau itu pada suatu malam ketika beliau lagi sendiri, datang cahaya yang dekat jendela itu diam. Ketika beliau lagi sendirian, tiba-tiba datang cahaya. Cahaya itu bilang tadi itu, "Hei Abdul Qadir, saya Tuhan kamu. Sekarang yang haram-haram saya halalkan." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hei makhluk yang terlanat, iblis, pergi kamu." Apa kata iblis itu? Cahaya yang tadi terang benderang, tahu-tahu jadi hilang. Bentuk tadi itu, bentuk cahaya itu berubah menjadi asap. Kemudian iblis itu bilang apa? Engkau telah selamat dari gangguanku sebab ilmumu dengan perintah Tuhanmu dan pengetahuanmu terhadap kedudukanmu. Apa kata setan iblis? Jangan ada yang ngomong, tidak bisa Ustaz. Kalau ada yang ngomong tuh, kedengaran. Kemudian apa kata setan iblis itu? Walaqad adlaltu bi mithli hadhihi alwaqi'ah 70 min ahli at-tariq. Sungguh, kata iblis itu, saya telah menyesatkan dengan cara ini 70 orang yang
menempuh jalan orang-orang yang menempuh jalan Allah, orang-orang soleh. Jadi iblis itu banyak caranya untuk menyesatkan orang, itu banyak caranya. Nah, kalau orang-orang yang sudah tinggi kelasnya, tinggi derajatnya di Allah, di antaranya seperti ini caranya. Iblis berubah menjadi cahaya, mengatakan kamu sekarang, saya Tuhan kamu, kamu sekarang boleh melakukan yang haram-haram. Imam Syafi'i Jalani tahu ini tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin Allah itu membolehkan, menghalalkan sesuatu yang haram. Dari mana Syafi'i Jalani tahu? Dengan ilmu. Nabi Muhammad itu paling tinggi kedudukannya. Apakah Nabi Muhammad meninggalkan sholat? Apakah Nabi Muhammad mabuk-mabukan? Tidak. Apakah Nabi Muhammad berzina? Tidak. Itu Syekh Abdul Jalani itu pintar. Nabi Muhammad saja, para sahabat yang kedudukannya lebih tinggi, tetap tidak mau melakukan yang haram, kan gitu. Apalagi Syekh Abdul Jalani, beliau tahu dengan apa jauhnya? Dengan ilmu. Nah, dengan cara itu, setan iblis pernah menyesatkan orang-orang soleh sebanyak 70 orang. Kemudian fagultu, saya berkata, kata Syekh Abdul Jalani, lillahil fadlu, keutamaan hanya milik Allah. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kaifa alimta annahu syaitan? Kamu tahu dari mana kalau yang tadi itu yang berubah jadi cahaya itu setan? Tahu dari mana? Qala, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, bigaulihi, saya tahu kalau itu setan dengan perkataan dia tadi itu. Apa? Wa qad halaltu lakal muharramat. Sungguh aku telah menghalalkan untuk kamu segala sesuatu yang haram. Nah, itu saya tahu. Itu pasti setan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu menghalalkan sesuatu yang haram. Itu dengan apa tahunya? Dengan apa Syekh Abdul Jalani tahu kalau itu setan? Dengan apa tadi? Dengan ilmu. Nah, jadi ilmu itu akan memberi kita petunjuk kepada jalan yang benar. Makanya setan itu lebih gampang mengganggu orang yang ahli ibadah 70 daripada mengganggu orang yang punya ilmu 1. Ini ada satu orang punya ilmu agama alim. Ini ada orang 70 ahli ibadah tapi tidak alim. Setan lebih gampang mengganggu 70 orang ahli ibadah daripada satu orang alim. Kenapa? Karena yang ahli ibadah ini walaupun dia rajin ibadah, tapi dia tidak punya banyak ilmu agama. Sehingga gampang untuk disesatkan gampang. Tidak ada ilmu agama yang membimbing dia. Tapi kalau satu orang ahli ilmu agama, susah setan untuk menyesatkannya. Kenapa? Karena dia punya banyak ilmu agama. Sehingga dengan ilmu agama itu dia tahu ini yang benar, ini yang salah, ini yang sesat, ini yang lurus. Dia tahu. Dengan apa tadi? Dengan ilmu. Al-Ashir yang ke-10. Ala Fathun al-Musili rahimahullah. Alaysa al-marid idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Al-Imam Fathun al-Musili rahimahullah berkata, bukankah alaysa al-marid, bukankah orang yang sakit itu idza muni'a at-ta'am, kalau dia tidak dikasih makan, wasyarab, tidak dikasih minum, wad-dawa, tidak dikasih obat, yamut. Ayo Ustaz mau tanya sama kalian, ada orang sakit nih. Ada orang sakit. Itu orang yang sakit, tak usah dikasih makan, tak usah dikasih minum, tak usah dikasih obat. Mati tak? Mati insyaAllah. Mati. Udah sakit, tak dikasih makan, tak dikasih minum, tak dikasih obat. Mati. Qalu, orang-orang menjawab, bala, iya, mati. Kemudian apa kata beliau? Kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Begitu juga hati, idza muni'al hikmah, kalau tidak diberikan kalam hikmah, nasihat ilmu agama, wal ilma, tidak diberikan ilmu agama, salasa ayyam, 3 hari, yamut, hati juga mati. Jadi kalau hati orang tidak dikasih nasihat, tidak dikasih ilmu agama selama 3 hari, hatinya juga mati. Kenapa? Karena hati itu juga perlu makan. Sebagaimana badan ini perlu makan. Jangankan 3 hari ya. Kalau zaman Nabi dulu, tidak makan 3 hari, diikat pakai batu 3 di perutnya. Nabi itu pernah diikat perut beliau dengan 3 batu. Karena tidak makan 3 hari untuk menahan lapar. Kalau sekarang,
Ini anak pondok nih. Nggak makan, jangankan 3 hari. Nggak makan pagi sama siang aja. Malam langsung masuk kamar selimutan. Kenapa ini? Demam Ustaz. Kenapa? Pagi sama siang tak makan. Ya. 3 hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih obat bisa mati. Nah, sebagaimana jasad ini perlu makan, maka hati juga perlu makan. Apa makanannya hati? Hikmah. Kalam-kalam hikmah, nasihat, kemudian ilmu agama. Kalau tidak dikasih makan, ada orang selama 3 hari, tidak ada dengar ilmu agama, tidak ada membaca ilmu agama, maka orang tersebut hatinya mati. Nah, kalau orang sudah hatinya mati, mau ibadah malas, mau berbuat baik malas, mau berbuat maksiat, dosa, semangat. Itu tanda orang hatinya mati. Tidak suka dengan kebaikan, tapi suka dengan perbuatan dosa. Itu tanda orang yang hatinya mati. Ini kadang-kadang sekarang ini banyak orang, ya sekarang banyak sekali orang. Kalau sakit, jangankan sampai 3 hari, 1 hari aja sakit, cepat-cepat pergi ke dokter beli obat. Kan? Pusing pagi, siang masih pusing, malam masih pusing, langsung pergi berobat. Apalagi demam, langsung pergi berobat. Kenapa? Karena sakit. Tetapi ketika hatinya sakit, sombong, ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain, ya, kemudian tidak ikhlas, riak, pamer, dan lain-lainnya, penyakit hati, hasud, itu penyakit, dapat menggerogot hati, merusak hati. Tapi dia biasa-biasa aja, santai aja, tidak mau dia berobat, dibiarkan penyakit itu. Penyakit hati itu lebih parah daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau penyakit hati, sampai mati tidak selesai, lanjut sampai akhirat. Makanya penyakit hati itu lebih parah daripada penyakit badan. Makanya orang-orang soleh itu sangat, mereka itu memperhatikan tentang hati. Kalau badan mereka saja diperhatikan, apalagi hatinya. Ingat tuh ya, hati kalau tidak dikasih makan, minum berupa kalam hikmah, nasihat dan ilmu 3 hari, hatinya akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Al-hadi asyar, yang ke-11. Al-ilmu ghidha'ul qalbi. Ilmu itu makanannya hati. Makanan pokoknya hati. Kita orang Pontianak. Makanan pokoknya apa? Nasi, bukan beras. Makanan pokoknya apa? Nasi. Nah, hati, makanan pokoknya adalah ilmu. Walihada, dan oleh sebab ini, kana Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ada seorang wali alim namanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Yaqul, beliau berkata, ba'dal faragh min majlisil ilmi, beliau setiap selesai majlis ilmu, beliau membaca, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini, setiap selesai majlis ilmu, beliau membaca doa makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, doa makan. Ada satu lagi doa makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ja'alna muslimin. Nah, kalau doa makan yang ini nih, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Siapa yang baca doa makan ini setelah makan, kata Nabi, maka dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampunkan. Dosa-dosanya sudah lalu, yang dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah SWT. Makanya tangannya kelihatan. Makanya kalau habis makan, baca doa makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kata Nabi, yang baca doa itu setelah makan, dosa-dosa kecilnya yang dulu-dulu diampunkan oleh Allah SWT. Nah, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini, setiap habis selesai majelis ilmu,
Beliau baca doa ini, doa habis makan. Kenapa? Kama yaqulu dzalik ba'dal akal. Sebagaimana beliau baca itu setelah habis makan. Kenapa? Karena kalau habis majelis ilmu, kenapa beliau baca doa makan? Karena beliau habis makan. Makan apa? Makan ilmu. Jadi sebagaimana beliau makan, baca doa itu, begitu juga habis belajar ilmu, majelis ilmu, beliau baca doa makan. Karena beliau selesai memberikan makanan untuk hatinya, yaitu makanan ilmu. Nah, Tsani Asyar yang ke-12. Qala al-Imam Syafi'i nafa'allahu bih. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, beliau berkata, man la yuhibbul ilma, siapa yang tidak senang dengan ilmu agama, la khaira fihi, maka orang itu tidak ada baiknya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqah. Maka jangan sampai kamu ada hubungan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu itu, dan juga jangan ada kenal sama orang tersebut. Ya, jangan ada hubungan baik dengan ada orang kepada orang yang tidak senang dengan ilmu. Jadi kalau ada orang tidak senang dengan ilmu agama, kata beliau, itu orang tidak ada kebaikannya. Maka kamu lebih baik tidak usah kenal dengan dia, dan kamu lebih baik jangan ada hubungan baik dengan dia. Ya, kalau ketemu senyum, assalamualaikum. Tapi kalau dekat jangan, kalau kumpul jangan. Kenapa? Karena dia tidak ada kebaikan, walaupun duitnya banyak. Ada orang duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi dia tidak suka dengan ilmu agama, maka orang itu tidak ada kebaikannya. Maka kamu jangan dekat-dekat dengan dia. Jangan kumpul dengan dia, kalau bisa jangan kenal dengan dia. Kenapa? La khaira fihi. Itu orang tidak ada kebaikannya. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu hayatul qulub, kehidupan untuk hati. Orang kalau punya ilmu, hatinya hidup. Ustaz, apa tanda hatinya orang itu hidup? Apa tanda hati orang itu bercahaya? Tandanya dia suka berbuat baik, hubungannya kepada Allah baik, hubungannya kepada sama hamba Allah baik, tidak jahat sama orang. Itu hatinya mati hidup, hatinya bersinar. Tapi kalau hatinya mati, hatinya gelap, ibadah malas, sama orang jahat. Maka kalau kalian ngelihat diri kalian sendiri, malas mau ibadah, jahat sama orang, itu tanda hatinya gelap dan hatinya mati. Bagaimana biar hidup lagi? Kaji lagi ilmu agama, biar hatinya kembali hidup dan mengeluarkan cahaya, sehingga senang untuk ibadah dan berbuat baik kepada sesama. Kemudian ilmu itu kata beliau kehidupan untuk hati, wa misbahul basair, dan lampu penerang untuk mata hati. Jadi ilmu itu kata beliau dua, kehidupan untuk hati, yang kedua penerang untuk hati. Tadi sudah bilang, kalau orang hatinya hidup, hatinya bercahaya, dia suka ibadah, suka amal soleh, berbuat baik sama orang. Makanya yang jahat-jahat sama orang itu suka kelahi, hasud, dengki, itu orang hatinya mati. Itu orang hatinya gelap. Kenapa? Karena dia tidak suka berbuat baik, karena dia suka jahat sama orang. Apa sebabnya? Karena tidak ada ilmu agama yang masuk ke dalam hatinya. A'udzubillah min dzalik. Nah, khalas. Salat Isya. Babul ibadah bighairi ilmin, nanti kita bahas tentang insyaallah bab ibadah tanpa ilmu. Ayo, nanti kalian ya beli kitab ini, beli. Jadi belajar pakai kitab, ya. Insyaallah kalau duitnya dibelikan kitab, barokah duitnya. Dan menjadi amal jariah. Amal jariah, selama kitab itu dipakai, selama itu juga pahalanya mengalir kepada yang beli kitab itu. Orang tua kalian pun rezekinya berkah kalau duitnya dibelikan kitab. Dan insyaallah Allah ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Karena duitnya dibelikan untuk kita belajar ilmu agama. Nah, wallahu a'lam.